Pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang rencananya akan diterapkan tanggal 28 April diapresiasi pengusaha di Surabaya. Sebab penerapan PSBB sangat efektif dalam menekan kasus COVID-19 di 3 daerah tersebut yang kian hari semakin bertambah. Pasca disetujuinya permohonan surat pengajuan pembatasan sosial berskala besar oleh Menteri Kesehatan untuk wilayah kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik, yang sebelumnya diajukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ketiga wilayah tersebut langsung akan memperlakukan PSBB yang rencananya akan diterapkan pada hari Selasa. Karena itu, sejumlah pengusaha di Surabaya menilai penerapan tersebut sudah layak diterapkan, mengingat di 3 wilayah ini jumlah kasus COVID-19 semakin hari kian meningkat, sehingga adanya pandemi ini mengganggu kestabilan perekonomian warga di 3 kota tersebut. Apalagi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik merupakan kota industri dan bisnis. Jamhadi yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Surabaya serta aktif di Kadin Internasional mengatakan, masyarakat harus berterima kasih kepada pemerintah karena sudah dipasok aliran listrik gratis maupun diskon 50%. Wifi gratis, meskipun bantuan tersebut untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak itu saja, untuk perbankan pemerintah juga memberi keringanan jatuh tempo pembayaran angsuran tanpa bayar bunga, serta ada bantuan tunai sembako. Kepada pemerintah tentu kita berharap apa yang sudah dilakukan secara baik itu pelaksanaannya secara nyata itu sama dengan planningnya. Jadi bagaimana mempertahankan perekonomian nasional supaya tumbuhnya tadi yang 5%, kalau nanti kena dampak ini terjelek 0 lah misalnya gitu, jangan sampai minus. Kemudian pada jangka yang paling panjang, bagaimana bantuan kepada masyarakat luas ini benar-benar nyampe kepada yang berhak gitu ya. Apakah itu BLT, apakah itu listrik, apakah itu wifi, apakah itu bantuan-bantuan lain, ya ini bisa nyampe benar kepada yang berhak, bukan kepada yang mampu gitu ya. Jamhadi juga berharap untuk sektor BUMN saatnya melakukan satu pemilahan kegiatan. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan tol lebih baik di stop dulu, dan dana pembangunannya untuk sementara dialihkan untuk membantu sektor lain yang terdampak COVID-19 seperti sektor UMKM dan kesehatan. Agung Dharma, Surabaya TV.